Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Dari ayat firman Tuhan ini bagaimana menceritakan seorang Naaman mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Di ayat pertama dikatakan apa, saudara? Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap dari kita pasti punya masalah. Entah itu masalah, pergumulan, tantangan. Tapi apa yang kita mau belajar, saudara? Keajaiban Tuhan diawali dari suatu masalah, saudara. Tapi apa yang kita mau belajar? Terkadang masalah itu diakibatkan karena dosa, atau permasalahan itu diakibatkan karena sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau karena dosa, kita harus bertobat, saudara. Tapi kalau itu yang diizinkan oleh Tuhan, marilah kita tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, apa yang kita mau belajar dari ayat ini? Bahwa Naaman itu disayang Tuhan, saudara. Karena dikatakan sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, saudara. Raja Aram. Berarti dia disayang Tuhan, saudara. Terkadang kita kasihan lihat orang yang, saudara, dia cacat, dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Tapi saudara, hari ini kita belajar untuk tidak menghakimi. Karena kenapa? Orang ini disayang Tuhan, saudara. Naaman disayang Tuhan. Amin. Kemudian apa yang kita mau belajar dari seorang yang namanya Naaman? Di ayat yang ketiga dikatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu ayat yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar, saudara? Naaman punya kerendahan hati, saudara. Dia punya kerendahan hati untuk mau mendengarkan nasihat atau saran dari seorang pelayan, saudara. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan bekerja lewat firman-Nya. Tetapi Tuhan juga terkadang bekerja lewat orang-orang di sekeliling kita, saudara. Terkadang itu dari keluarga kita, entah itu istri, anak, atau mungkin juga orang tua, atau mungkin itu juga dari teman saudara, mungkin dari sahabat, dari relasi saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar, milikilah kerendahan hati untuk dapat mendengarkan saran atau ide-ide dari orang-orang di sekeliling kita. Amin. Yang terpenting adalah kita belajar untuk mempunyai kepekaan roh, bahwa ini datangnya dari Tuhan bukan. Nasihat ini baik atau bukan, itu yang harus kita belajar. Makanya kita harus tetap setiap hari mendekat kepada Tuhan, belajar akan firman Tuhan, sehingga kita mengerti bahwa inilah yang dari Tuhan atau bukan. Amin. Haleluya. Kemudian dikatakan apa, saudara? Di ayat yang ke-9 dikatakan, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat yang ke-11 dikatakan apa? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara, apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Menceritakan bahwa Naaman kecewa, saudara. Dia kecewa kepada caranya Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Terkadang kita punya masalah, kita doa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menunjukkan caranya, tetapi caranya tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita bayangkan. Karena kalau kita punya masalah, terkadang kita berpikir mungkin si A dapat menolong saya, si B mungkin dapat menolong saya, atau si C saudara yang bisa menolong saya. Tetapi terkadang waktu kita menjalankannya, kita kaget saudara. Ternyata bukan si A, si B, si C saudara. Mungkin orang yang di luar dugaan saudara dan saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar jika kita datang kepada Tuhan? Baiklah kita berserah kepada Tuhan dan kita percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Mungkin terkadang prosesnya tidak enak, prosesnya tidak menyenangkan buat kehidupan saudara dan saya. Tapi kita mau belajar, walaupun tidak enak, walaupun tidak menyenangkan, walaupun daging kita merasa sakit saudara, tapi teruslah tetap laksanakan apa yang Tuhan bicara kepada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa lagi yang kita mau belajar dari seorang yang bernama Naaman? Dikatakan, bukankah Abana dan Parpai sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang kita pikir jalan kita jalan yang terbaik saudara. Ide pemikiran kita adalah yang terbaik. Hari ini kita mau belajar, kalau kita datang sama Tuhan, jangan pakai pikiran kita, kepintaran kita, jangan saudara. Karena kenapa? Engkau akan kecewa saudara. Percayalah, Tuhan punya pemikiran dan pandangan yang jauh melebihi saudara dan saya. Karena kenapa saudara? Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita baca terus dalam ayat ini, akhirnya anak buahnya mengingatkan Naaman. Bukankah kalau Nabi itu menyuruh Bapak melakukan hal yang lebih sukar, toh Bapak juga melakukannya. Akhirnya Naaman mendengarkan bawahannya saudara. Kembali lagi yang kita mau belajar, Naaman punya kerendahan hati saudara. Dia punya kerendahan hati untuk mendengarkan orang-orang di sekelilingnya. Walaupun itu adalah seorang bawahan dia saudara. Karena Tuhan bekerja menurut kemampuan dan pemikiran Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari ayat selanjutnya dikatakan apa? Akhirnya Naaman setuju. Dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Saudara, akhirnya Naaman pun membenamkan dirinya 7 kali sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Artinya apa? Dia menuntaskan apa yang disuruh saudara. 7 kali, dia rendam 7 kali saudara. Ada terkadang dari kita sudah melakukan apa yang Tuhan suruh. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Mungkin kita berbicara, sudah Tuhan, sudah cukup. Saya tidak melihat Tuhan menjawab doa-doa saya. Saya tidak melihat tangan pertolongan Tuhan. Saya tidak melihat Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan tidak menolong bisnis saya. Tuhan tidak menolong pekerjaan saya. Juga Tuhan tidak menolong keluarga rumah tangga saya. Tapi hari ini kita mau belajar. Jangan pernah menyerah. Tuhan belum selesai dengan hidup saudara dan saya. Tetaplah setia. Kerjakan sampai akhir. Amin. Keselamatan itu kita harus kerjakan sampai akhir. Dan perintah Tuhan itu harus kita kerjakan sampai akhir. Amin. Kalau Tuhan perintah 7 kali, kita 7 kali. Karena kenapa saudara? Kita tidak tahu. Mungkin selangkah atau 2 langkah lagi kita menemukan kesembuhan. Selangkah 2 langkah lagi kita menemukan pemulihan buat keluarga kita. Ataupun selangkah lagi kita menemukan terobosan buat bisnis kita. Pekerjaan kita, buat toko kita. Bahkan untuk pelayanan kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah menyerah saudara. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan belum selesai dengan hidupmu saudara. Mari bangkit, percaya, lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Selanjutnya dikatakan apa? Dalam ayat yang ke-15 dikatakan,
Sesudah Naaman disembuhkan, dia kembali kepada Nabi Elisa. Dia menceritakan kedahsyatan Tuhan. Apa yang kita mau belajar dari ayat ini, saudara? Bahwa Naaman bersaksi akan kebesaran nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah saudara dan saya, kita pun menjadi saksi Tuhan. Kita menceritakan kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Terkadang saudara, hari-hari ini kita sedih, saudara. Kita melihat ada orang kemalangan, ada orang kesusahan, ada orang butuh pertolongan. Bukannya ditolong, tapi difoto, di forward, dibicarakan, saudara. Hari ini kita mau belajar bahwa biarlah kita memforward, membagikan firman Tuhan. Kita tidak tahu orang sekeliling kita. Mereka membutuhkan tangan Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Mereka membutuhkan firman Tuhan. Mungkin waktu saudara memforward, saudara tidak tahu. Tapi mungkin salah satu dari yang saudara forward, dia lagi membutuhkan. Dan waktu dia mendapat firman Tuhan, dia bisa diteguhkan oleh firman Tuhan. Dia bisa dikuatkan oleh firman Tuhan. Bahkan dia diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita boleh membagikan firman Tuhan kepada siapa orang-orang di sekeliling saudara. Entah itu anak saudara, istri saudara, keluarga saudara, sanak saudara-saudara, ataupun lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah. Ayo mari kita bagikan firman Tuhan buat kebesaran nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah belajar bagaimana kita mengalami keajaiban dari Tuhan. Yang pertama, bahwa keajaiban Tuhan diawali dengan suatu masalah. Yang kedua, biarlah kita mempunyai kerendahan hati untuk senantiasa mendengarkan nasihat atau saran dari orang-orang sekeliling kita. Begitupun yang ketiga, apa yang kita mau belajar? Kalau kita datang kepada Tuhan, jangan dengan persepsi kita, saudara. Biarlah kita menuruti apa instruksi yang daripada Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan solusi yang terbaik buat saudara dan saya. Entah itu dalam bisnis, pekerjaan, toko, ataupun hubungan saudara, hubungan suami istri, atau hubungan dalam keluarga saudara. Percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Dan apa yang selanjutnya kita mau belajar dari firman Tuhan, lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Lakukan sampai tuntas, saudara. Amin. Kita tidak tahu, selangkah dua langkah lagi kita menemukan mujizat. Selangkah dua langkah lagi kita menemukan kesembuhan. Selangkah dua langkah lagi kita menemukan pemulihan buat keluarga rumah tangga saudara. Selangkah dua langkah lagi kita menemukan terobosan yang daripada Tuhan. Bisnis saudara dipulihkan, pekerjaan saudara diberkati, dan pelayanan saudara diberkati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan yang terakhir, marilah kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita jangan berdiam diri. Kalau kita diberkati dengan firman Tuhan, marilah kita membagikannya. Kita men-share lagi kepada saudara, anak, teman, siapapun. Kita share. Saudara, kita tidak tahu orang yang menerima pesan kita, tiba-tiba dia diberkati Tuhan dan hidupnya dipulihkan Tuhan. Saudara sudah menjadi saksi Tuhan dengan membagikan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang hebat, yang bisa memulihkan keadaan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.